Dugaan praktik korupsi kembali mencuat. Oknum Menteri Marwar Sirait MS dan Gubernur Kang Deddy Mulyadi KDM diduga terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi yang terkait dengan proyek perumahan dan penguasaan tanah. Skema ini diduga dijalankan bersama dengan oknum konglomerat yang diduga hanya mengejar keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Waduh, ini tuduhan serius sih, bro. Tuduhan serius banget menurut gua. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di kanal YouTube King Cepi nih. Mana nih kalian yang menanti-nantikan video terbaru dari King Cepi nih? Dan gua datang lagi buat emak-emak dan bapak-bapak di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat nih, yang masih menantikan konten-konten gua. Dan sorry, beberapa waktu ke belakang gua jarang upload karena satu dan lain hal gitu. Dan hari ini kita disuguhkan dengan pemberitaan soal kasus suap dan gratifikasi yang ditujukan kepada Kang Deddy Mulyadi oleh salah satu media di Indonesia gitu. Dan menurut gue ini serius banget ya. Dan apa kira-kira tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi terkait hal ini gitu? Apakah Kang Deddy Mulyadi akan marah gitu, ataukah akan memberikan penjelasan kepada kita semua, kepada masyarakat Indonesia, dan terutama kepada pihak-pihak yang menuduh beliau itu melakukan suap dan gratifikasi? Mari kita saksikan lagi videonya, teman-teman. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang mencerahkan, membahagiakan, dan membawa harapan. Salah satu harapan yang diwujudkan pagi hari ini adalah saya berharap yang membuat narasi ini, yang membuat postingan ini, yang menggiring opini yang dilakukan ini memiliki kesadaran bahwa tidak boleh membuat sesuatu narasi yang diposting di depan publik tanpa data dan fakta. Kehadiran saya di acara Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pak Muammar Sirait itu sebagai gubernur yang menyambut baik adanya pembangunan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Ada rumah yang diberikan secara gratis, ada rumah dengan kredit murah. Dan di situ ada Yayasan Buddha Suci yang memberikan bantuan pada warga. Hampir 2.000 rumah diberikan untuk warga Jabar secara cuma-cuma. Kemudian berbagai opini yang dibangun, yang mengatakan saya di situ ada aliran dana segala macam. Saya menjadi bingung. Pertama, saya jadi gubernur baru 7 bulan. Yang kedua, tidak ada kewenangan gubernur untuk membuat izin-izin perumahan. Semua izinnya ada di bupati, wali kota. Selanjutnya, bahwa pembangunan perumahan-perumahan elit di Jawa Barat itu dilakukan dulu sebelum saya jadi gubernur. Dan kemudian Pak Ara punya rumah mewah, itu dibangun dulu sebelum saya jadi gubernur. Untuk itu, nanti kalau bikin narasi, opini, tuduhan, sebaiknya disajikan data-data agar tidak menjadi fitnah. Dan saya sendiri sampai hari ini gak pernah tuh ada urusan-urusan dengan perizinan dengan orang-orang yang dimaksudkan tadi. Kemudian yang berikutnya adalah silahkan saja dilaporkan kemanapun. Bagi saya sih ya rileks-rileks aja. Saya tidak merasa perjalanan politik yang saya jalani sekarang ini melibatkan mereka dalam berbagai kepentingan dan urusan di Jawa Barat. Dan saya selalu bertindak tegas pada siapapun yang melakukan pelanggaran atas usaha yang dilakukan yang itu merugikan masyarakat. Saya selalu bertindak tegas. Satu, menutup usahanya. Kedua, memberikan denda. Yang ketiga, merekomendasikan pidana. Itu saja ya. Salam untuk semuanya. Bikin posting yang baik, yang mendidik, dan tidak menebar hoax. Relax banget ya jawabannya. Dan pada akhirnya ya Kang Deddy di sini cuman meminta ya data yang valid lah soal narasi yang
dikemukakan oleh media tersebut gitu. Dan mungkin di sini ya kalau memang ada salah satu pihak yang dirasa memiliki data yang valid, ya silakan lakukan pelaporan karena kan ini sudah mengacu ke arah tindak pidana korupsi kan gitu. Kalau memang ya si pembuat berita merasa bahwa mereka memiliki data yang cukup konkret, ya lakukan pelaporan gitu. Jangan hanya diam saja gitu. Itu ya Kang Deddy ya seolah-olah di sini ya menantang lah gitu, menantang pihak yang mengeluarkan opini tersebut dan ini sekarang menjadi asumsi publik gitu. Dan gue juga lihat di komentar Kang Deddy Mulyadi ini ada dari Envlog nih. Emang Deddy Mulyadi katanya banyak omon-omon kok, kata ngasih uang ke orang miskin juga sekedar konten buat naikin views-nya banyak. Kan hasil kontennya lebih besar dari yang disumbangkan. Nah, itu komentar miring yang pertama gitu. Yang kedua, ternyata KDM Ternak Mulyono tuh kan jadi asumsi orang makin jauh tuh gitu kan. Kadang kan orang lihat konten itu nggak nyampe habis ya, makanya agar SDM masyarakat Indonesia itu lebih baik, biasakan menonton sesuatu itu sampai habis dulu gitu. Sampai ketemu dulu esensinya apa gitu. Jangan ya nonton baru sedetik dua gitu atau beberapa detik saja kita udah mengeluarkan komentar gitu, melihat isi clickbait yang sengaja dikemas oleh si pembuat konten gitu. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Sebenarnya semua konten itu baik gitu kan. Cuman kadang clickbaitnya aja yang yang kurang ini. Nah, ini juga ada komentar nih dari Kang Kulier. Kang Deddy lihat yang guru dipecat sama wali kota karena gara-gara anaknya ditegur ke sekolah bawa mobil. Dan ini buat kalian yang belum tahu ya, kejadiannya di Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan gitu. Jadi sebenarnya bukan wewenang Kang Deddy Mulyadi, tapi it's okay lah gitu. Semoga Kang Deddy Mulyadi bisa ngebantu gitu. Dan gue dengar juga pemberitaan terakhir ya, kepala sekolah tersebut pun sudah kembali diaktifkan lagi dan semoga saja kejadian-kejadian semacam ini tidak terulang di Indonesia. Mari kita saksikan lagi video selanjutnya teman-teman. Memberhentikan dengan hormat masing-masing. 1. Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Menteri Pemuda dan Olahraga. Jadi pada reshuffle ini ada yang diberhentikan ya, ada yang di rolling gitu. Contohnya di sini Pak Erick Thohir yang tadinya Menteri BUMN sekarang menjabat sebagai Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga. Mungkin Pak Prabowo melihat bahwa basic Pak Erick itu sebenarnya di situ gitu kan. Terbukti PSSI ya lumayan berkembang lah gitu di zaman ketumnya Pak Erick Thohir, dan sekarang ya mungkin sengaja Pak Erick ditaruh di Kemenpora gitu untuk mengurusi masalah olahraga di Indonesia yang selama ini ya banyak juga mafianya ternyata. Karena banyak yang bertanya ya, kenapa sih timnas Indonesia di kelompok umur itu lebih berkembang dan lebih memiliki banyak prestasi gitu daripada timnas senior? Kalau menurut analisa gue pribadi sih, di kelompok umur itu belum terlalu banyak mafia bola gitu. Makanya ya mafia bola itu nggak bermain di situ. Jadi yang ditunjukkan, jadi pertunjukan yang ditampilkan oleh timnas Indonesia di kelompok umur itu yang memang benar-benar skill mereka yang dikeluarkan gitu. Tidak ada selepet-selepetan gitu kan. Tidak ada tarik-menarik di sana mafianya gitu. Karena ya mafia mungkin kurang tertarik lah kalau ke kelompok umur. Semoga dengan dinobatkannya Pak Erick Thohir sebagai Menpora, pesepak bolaan Indonesia ke depannya semakin berkembang lagi, terutama ya di timnas senior tentunya, yang sekarang ya masyarakat Indonesia memiliki harapan yang sangat besar tentunya kan di timnas senior karena melihat perkembangannya yang semakin baik gitu kan, semakin bagus, dan kita tinggal satu langkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia.
Nah, berdoa aja teman-teman ya, semoga Indonesia bisa benar-benar lolos mengikuti Piala Dunia di timnas senior. Gak usah dibawa ke kita. Ini bak kemana Pak? Udah lepasin aja lagi. Nah sekarang begini. Ini gua bacain dulu ya. Gua bacain dulu yang sebelumnya ya nih. Ya, ditulis hari ini, info Cikarang Karawang viral. Warga tangkap pelaku curanmor diserahkan ke Polsek Cikarang Utara oleh oknum polisi ini suruh dilepaskan. Ini bagaimana, Bapak? Mari kita dengar apa yang akan dikatakan oleh Bapak polisi yang terhormat ini. Silahkan. Udah lepasin aja lagi. Nah sekarang begini. Mohon maaf. Nah sekarang kalau kamu bawa ke kita, mohon maaf. Ini kita jalan-jalannya ya. Ya. Kalau kamu bawa ke kantor polisi, sekarang nggak nuntut buat LP buat apa? Nggak ada yang buat jerat dia. Harus buat LP. Harus buat LP. Sekarang buat LP saya tanya, motor ada berapa? 2. Motor ada Yang dua. baru keluar 2. Nggak, motormu sendiri ada berapa? Ada 2. Motor kamu? Iya. Iya ada 2, Pak. Enggak, ini yang satu. Pakai. Satu yang buat ini nih, yang tadi dibuat Kepakai. kepakai semua. Pakai sih. Kalau kamu bikin LP, motor juga harus ditahan di sini. Sampai dia dibawa kejaksaan, ketok palu, baru motor bisa dibantu. Kurang enggak? Oh, enggak. Iya, paham, Pak, paham, Pak. Saya pulang. Hah? Lah. Ya sekarang begitu loh, percuma loh. Sekarang mohon maaf, ya, kalau kamu nggak bikin LP, kalau saya loh ya, lebih baik motor taruh sini dulu. Banyak ntar korban berikut-berikutnya di dia. Lebih baik kamu motor satu kalah, ceburin dia. Sekarang masalahnya Pak, kalau ini kita lepasin, dia sama rekan-rekannya dendam ke kita bagaimana? Lah sekarang juga Jadi ini salah satu bukti ya, salah satu bukti tanda bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia itu nggak dilindungi siapa-siapa, teman-teman. Bahkan ya, gue bingung lah. Jadi ini udah ngaco banget menurut gue. Kenapa ngaco banget gitu kan? Karena polisi sebagai aparat penegak hukum, ketika merespon aduan dari masyarakat yang memang malingnya udah nggak perlu polisi capek-capek nangkep. Malingnya udah dibawa nih, pelaku curanmornya sama masyarakat, sama si korban nih. Dia maling motor gua, Pak. Bukannya diproses, malah suruh dilepasin anjir. Dengan dalih katanya, kalau dia sampai diproses, kalau si korban buat LP, buat pelaporan, terus diproses nih. Jadi si motor hasil curian akan dijadikan barang bukti dan akan ditahan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan sampai kasus ini selesai, sampai si pelaku ini ditentukan vonisnya, ditetapkan. Gitu. Ya, itu kan memang sudah konsekuensinya, Pak. Gitu ngapain? Oh, mungkin tapi ya Pak polisi ini pengen ngasih sedikit arahan lah, siapa tahu mungkin si korban belum tahu gitu bahwa prosedurnya seperti itu, bahwa motor nanti akan ditahan. Tapi kan si korban bilang dia punya motor 2 anjir. Ya itu ditahan nggak apa-apa, masih bisa pakai motor satunya kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, gimana? Ladusing. Nah, kena nih, gini-gini nih gue seneng nih. Di supirnya apa ini nih kok? Lihat tuh mobilisian. Banyak banget. Woi, bupati. Ini kerjaan lu kerja di mana rakyat? Peraturan tahun 2023. Kenal dia. Bego lu boleh lewat. Gawe, buru-buru. Gawe, jangan lihat tuh. Gawe. Jadi ini teman-teman, kejadiannya di Parung Panjang Bogor ya, di mana masih ada truk tambang yang melintas ke jalanan ini yang mungkin entah gue juga kurang paham ya, beritanya gue juga kurang tahu. Mungkin sudah ada kesepakatan gitu di sana bahwa truk-truk tambang nggak boleh lewat situ karena ya memang truk-truk tambang yang memiliki indikasi besar buat ngerusak jalan gitu. Itu ya mungkin.
Dan warga di sana itu menggantungkan harapan kepada Dishub. Yang notabene-nya memang Dishub memiliki ya otoritas di bidang tersebut gitu kan. Dinas Perhubungan. Ya mungkin ngecek-ngecek tonase kendaraan kan gitu. Bobot kendaraan berapa gitu. Memang batas maksimal muatannya berapa itu kan ada di Dishub. Nah, ketika truk-truk tambang ini lewat, Dishub nggak ada satupun. Nah, di sini warga kejadian marah lah gitu, menggeruduk pos Dishub yang ada di sana dan mendapati para Dishub itu sedang ya ada yang ngerokok kan, ada yang memang lagi berdiri aja. Gue nggak tahu berdirinya tugas apa gimana. Siapa tahu lagi istirahat aja mungkin. Dan gue juga kurang paham ini jam berapa kejadiannya gitu kan. Kalau jam 12 kan memang lagi istirahat kan gitu. Dan mungkin si sopir mobil proyek itu juga udah paham nih, oh jam-jam segini nih memang Dishub lagi istirahat nih, lewat ya, bisa jadi kan seperti itu. Kita kan apa salahnya kan untuk positive thinking aja gitu. Dan ya menurut gua kalau tambang itu berat bro, berat, backingannya kuat bro gitu. Ya udahlah segitu aja gitu, dan semoga bisa dipahami ya teman-teman. Bu, jualan apa, Bu? Combro, Pak. Combro. Ya. Dijual nggak? Tuh, Pak. Dijual nggak? Dijual atuh, Pak. Sini. Ih, Bapak mah nggak diborong, Sini, Pak. Pan. Ayo, ya. Di mana, Pak? Sini aja. Combro sama apa itu? Sama Misro. Misro. Iya, Combro aja. combro aja berapa? 10. Berapa satunya? Satunya 5.000 teh 4, Bapak. Oh, 5.004. Murah-murah amat ngejualnya. Ih, Bapak, tuh udah sampurna mahal, Bapak. Saya nanya kenapa jualnya 5.004, murah-murah amat. Oh, murah amat. Ah. Aduh, Bapak 5.002. 1, 2, 3. Saya pengen 5.001. 5.001. Alhamdulillah, Bapak nyaan. Iya. Ya Allah, alhamdulillah, Bapak. Heeh. Ya Allah, alhamdulillah. 4, 5. Berdiri. Gila, baik banget ya. Semoga rezeki Kang Deddy Mulyadi mengalir dengan deras gitu, sederas aliran air sungai. Ya, gue doain juga ini teman-teman yang di rumah ya, semoga ya rezekinya pada lancar semua dan sehat tentunya ya, sehat itu yang utama gitu, dan banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya lah gitu. Pokoknya ganbate orang-orang baik, anjir ganbate bahasa kapan? Pak Menteri Keuangan kita yang baru ini narik duit negara 200 triliun terus dikasih ke 5. Nah ini yang lagi rame, gue minta teman-teman fokus ya, fokus nontonnya. Ini soalnya lagi rame banget nih, soal pro kontra gitu tentang penanaman modal di bank, di 5 bank ya, yang gue tahu 5 bank sih, oleh Menteri Keuangan senilai 200 triliun nih. Ini kita simak baik-baik ya, biar kita nggak gagal paham. Bank Himbara, efeknya apa? Nah, tadi kita jelaskan sesimpel mungkin men endasmu orang jeblok. Oke. Jadi awalnya gini, uang kas Oke, negara kita lanjut, itu kan Mas. jumlahnya 400 triliun lebih. Itu dari pajak dan lain sebagainya. Nah, Pak Menteri ini bingung, loh, kok uangnya akeh banget mengendap di sini. Nah, makanya ini yang mengakibatkan lapangan pekerjaan itu sulit, terus ekonominya itu macet. Nah, akhirnya Pak Menteri ini narik uangnya 200 T, separuhnya itu nanti buat dikucurin ke bank-bank Himbara kayak BRI, BNI, Mandiri, BTN sama BSI. Nah, tapi ini bikin bank mumet. Namanya kalau ada uang masuk, itu berarti bank itu harus bayar ke bunganya ke sana. Nah, mbok bayangin aja, itu duitnya 200 T, itu bunganya bisa berapa? Bisa MM-an itu. Iya, Nah, dengan begitu bank-bank ini tuh dipaksa untuk membuat kredit atau pinjaman semisal kur kepada perusahaan-perusahaan ataupun UMKM dengan bunga yang kecil. Tujuannya apa? Ya biar cepet ini kejar targetnya ya toh. Nah, secara otomatis kalau bunganya itu kecil, nanti banyak perusahaan atau UMKM itu yang pada rebutan ambil kredit di bank. Uang itu bakal mereka gunakan untuk mengembangkan usaha atau membuat usaha yang baru. Nah, kalau orang membuat usaha yang baru, otomatis mereka nanti akan mencari karyawan. Nah, mencari karyawannya dengan apa? Ya jelas dengan membuka lowongan pekerjaan yang baru. Dengan terbukanya lowongan pekerjaan yang baru ini, secara otomatis pengangguran di negara kita itu bakal turun.
rakyatnya pada punya uang semua, uangnya bisa dibuat dibelanjakan, dan akhirnya ekonomi itu nanti berputar kembali seperti sedia kala dan bahkan bisa lebih cepat perputarannya. Iya, iya. Nah, sampai sini penjelasanku bisa dimengerti toh? Mengerti, Nek Pak misalkan Guru. belum, nanti kalian bisa ulang lagi videonya. Oke. Nek misalkan tetap belum paham, mbok ganti HP-mu nganggo HP center. Kurang ajar. Ya garap teman-teman paham ya apa yang dijelasin. Jadi sebenarnya bank juga pusing bro gitu ditanamin modal segitu tuh ya. Artinya Menteri Keuangan itu suruh, nih bang, lu kerja deh, jangan cari aman mulu, gitu dong maksudnya. Mungkin. Tapi gimana nih menurut pemahaman teman-teman? Silahkan tuliskan di kolom komentar, barangkali teman-teman ada yang berbeda pendapat dengan si mas dari Jawa Timur ini. Aslina aing mah karunya ka bapak aing unggal poe klarifikasi diserang ti ditu ti dieu dituduh macam-macam. Untung we aing mah boga gubernur teh gitu nya rek disebut gubernur konten oge ieu geuningan manfaatna teh ketika aya problem aya permasalahan aya datana teh terpublikasikan. Jadi ketika bapak aing ngomong teh tah make data ayeuna teh cenah nu teranyar bapak aing teh dituduh korupsi cenah pengadaan perumahan. Cek aing mah nya lamun siang geus boga bukti konkret kunaon teh dilaporkeun. Boga dasar dugaan diduga geus diramekeun salam dunia. Deuh cek aing mah heuda aing oge bisa meureunnan ari make dasar dugaan mah. Diduga anu ngaberitakeun anu ngomong bapak aing korupsi teh eta teh buzzer, eta teh dibayar, kan karek diduga. Aduh aing mah. Bapak sing sehatnya tenanglah, anak-anak bapak aing moal caricing ketika bapak dituduh difitnah, tenang, ayah kami bapak sehat selalu bapak. Jadi ya juga ya bro, hari ini dalam beberapa waktu belakang ini hampir tiap hari loh KDM klarifikasi gitu soal tuduhan-tuduhan orang yang nyampe kepada dirinya gitu. Bahkan ada yang komen nih, laporin aja, ya enggak juga lah gitu. KDM malah ngejawabnya dengan santai gitu, boro-boro mau ngelakuin pelaporan gitu sama orang-orang kayak gitu. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan, terutama Kang Deddy Mulyadi, semoga disehatkan selalu dan terus berinovasi, terus berpacu bekerja untuk kepentingan masyarakat di Jawa Barat. Dan semoga juga gitu kesejahteraan masyarakat Jawa Barat bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Kamu teh punya pacar sekarang? Iya tuh pak. Payu geningan. Atuh pak, ya tuh pak. Bokai pak. Oh bohai. Oh sangaran aja. Teh Nuri. Oh teh Nuri. Pernah lab ya. Lab di mana? Lab TikTok. Mana HP anyar? Di imah. Nah terus? Tadi bawa iya. Kunaon tadi bawa? Hah? Pas nenek. Ya. Waduh. Ya, coba Aina telepon ini mana? Nenek. Ah. Oh nenek pak. Hah? Oh nenek. Nini Mano, kamu tidak punya HP? Nenek Egi punya HP. Om Yoga, buka HP nanti mana? Nomornya. Tuh, dari bere. Besok Aina nge-skip Aina bere-bere. bukan nomor Yoga si sok. itu. Ente langsung sebutkan kak, sok. Pijit HP Yoga. Aina nomor si ini. Yes, dengekin nomor sini sebelah. Aina mana? Nelpon ke Yoga. Sok. Sudi pak. Asupkan. Sudi pak. Sudi ku makan mana boga HP? Kita butuh pak lame-lame bapak. Lain teu butuh yang kurang maneh mun bisa mijit nomor tapi ka nyambungna ka Yoga, ku aing bere 2 juta. Dulu. Sudi. Naon sudi sia? Oh duitan. Bere 2 juta enak. Jangan lagi duitan. Kurang bere 2 juta. Bung. Naon sababna? Pusing. Pusing ku naon? Teu nyaho mijitna siapa nomorna sabaraha. Naon eta? Tadi pak. Oh, kabungan mah geun pon kabungan mana? Aku pak dia pak. Oh, mana kabungan mana? Eta kabungan ngaranna. Ngaranna teh saha? Teh Nuri. Sok urang telepon. Nuri. Urang telepon. Kamu tuh kakek nenek pak. Aduh maksud Nuri Lope. Nuri Lope. Halo. Dengan Teh Nuri? Oh. Teh Nuri teh pacarnya Egi, bener. Jadi Egi teh kesini teh datang ke saya ke kantor. Terus dia teh cerita ke saya punya pacar namanya Teh Nuri. Itu teh bener teh. Berkembang biak katanya. Anyway, Purbaya bilang itu kayaknya kalau kita taruh ke masyarakat, diputar di perekonomian jauh lebih bermanfaat deh. Seperti di video ini ya. Yang selama ini ada di Bank Sentral kebanyakan ada 430 triliun saya pindahin ke
sistem perbankan 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Jadi saya nggak ada apa-apa jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu nggak ada cost ya. Dia akan terpaksa mencari return yang lebih tinggi dari cost-nya. Disitulah mulai pertumbuhan kredit tumbuh. Tapi lu paham nggak sih yang sebenarnya dibilang sama si Purbaya nih, menteri kita yang baru nih? Orang-orang pada bilang ini menteri favoritnya Benix. Kenapa ini penting? Karena ketika gua lihat di X, Instagram, Facebook, Twitter, banyak netizen-netizen itu yang tersesat. Maksud gue bukan cuma tersesat, tapi cenderung goblok. Contohnya si Taufik 7000 ini nih. Namanya udah kayak mesin motor aja. Dia bilang apa? Menteri Keuangan yang baru menyuntikkan 200 triliun ke bank. Ingat, ke bank. Artinya, rakyat disuruh ngutang kalau mau dapat manfaat. Padahal masalah utama ekonomi lesu, daya beli turun. Suntik bank sama dengan salah obat. Yang perlu disuntik itu rakyat dan UMKM. Biar ekonomi bergerak. Kalau saya ngutang ke bank untuk buka usaha tapi daya beli masyarakat lemah, apakah usaha saya bisa bertahan? Nah, enggak. Sampai sini gua bantu jawab dulu ya. Bagaimana cara menyuntik langsung ke rakyat dan UMKM? Gitu. Jadi gua pengen nanya di sini juga, bukan jawab nih. Dengan pernyataan yang dinyatakan oleh si Bang Taufik ini ya. Gimana caranya pemerintah menyuntik langsung dana ke rakyat dan UMKM gitu? Coba jelasin gitu. Siapa tahu penjelasannya bisa gua terima gitu. Dan mari kita lanjut pemaparan dari Bang Benix. Kata si Taufik itu ya, apakah usaha saya bisa bertahan? Udah, lu gak usah buka usaha, lu macul aja di sawah. Ribet amat lu pakai usaha-usaha. Usaha aja udah komplek. Gimana lu udah usaha? Jerit-jerit nanti lu, gak usah. Udah bener, macul aja di sawah. Nah, yang gue bilang gini, banyak orang-orang yang salah kaprah. Termasuk ada mantan menteri nih, yang kita juga udah tahu mereka itu agennya IMF. Kritik Purbaya juga, padahal dia ada jabatan loh di Dewan Ekonomi Nasional. Kita aneh banget ini menteri ini. Gak jelas menurut gue, mantan menteri, sorry. Ibu-ibu juga, bukan ibu-ibu, emak-emak pasnya. Bilang, oh, masalah kita itu sekarang apa? Bukan soal kredit di bank, tapi daya beli masyarakat lemah. Gini loh, ini banyak orang tolol ya. Bahkan mantan pejabat banyak yang tolol beneran atau pura-pura tolol itu juga ada. Karena lu tahu nggak, 200 triliun yang mau dipindahin Purbaya dari Bank Indonesia ke Bank Himbara itu berdampak positif bagi perekonomian kita. Suka nggak suka, lu pasti nuduh gue Benix buzzer Prabowo. Enggak, Prabowo nggak punya duit buat bayar gue, nggak cukup. Tapi gue mau bilang perhitungannya pun jelas. Gue bisa ngitung, lu juga bisa ngitung. Ayo kita ngitung bareng-bareng. Lu bayangin teman-teman, selama ini duit itu ngendon di Bank Indonesia, duit negara nih, hampir 500 triliun. Karena negara mau menikmati, terima bunga sampai 5 triliun, nggak pakai otak. Tapi kalau lu pikir ya, kenapa sih duitnya sampai ditaruh di sana? Kenapa nggak ditaruh aja ke masyarakat biar ekonomi kita memutar? Tapi tentu konsepnya bukan dengan kayak si trio macan 7.000 itu. Apa maksud lu duitnya dikasih ke rakyat gitu, helikopter banjir duit turun dari langit? Kan gak logis. Mekanisme duit bisa turun ke rakyat ya harus yang kredibel dong. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau nggak nanti dipakai buat yang aneh-aneh. Duitnya dikasih ke lu langsung kayak BLT, lu pakai buat apa? Judi online. Asli kena banget. Itu yang gue maksud tadi. Jadi gue bertanya itu ya pengen ini nih jawabannya nih, pas banget nih. Kayak siapa? Orang Kamboja. Lama-lama gue buka usaha di Kamboja, lu yang modalin sebenarnya. Atau yang kedua, dikasih duit lagi langsung ke lu pakai beli lu pakai buat kawin lagi, lu pakai buat rokok. Aduh, kan nggak jelas. So yang paling bener apa? Memang bener masuk ke sistem perbankan karena kita ngomong ini sistem ekonomi. Gue mau simulasikan dulu guys. Menteri sebelumnya nih Sri Mulyani punya duit hampir 500 triliun di Bank Indonesia. Duitnya ditaruh di sana aja, dipelototin, nanti beranak kayak lu bisnis babi ngepet gitu. Itu ngarep-ngarep aja. Tapi Purbaya bilang, kenapa nggak duitnya digelontorin biar ekonomi kita berputar? So dia tarik, nggak semuanya, 200 triliun dia tarik. Dia taruh kemana? Ke Bank Himbara. Ada yang dapat 50 triliun, ada yang dapat 25 triliun, nanti breakdownnya gue kasih. Karena nggak penting buat gue kasih tahu sekarang kalau lu nggak sampai logika berpikirnya. Jadi lu jangan skip video ini. Nah 200 triliun sama Purbaya ditaruh ke perbankan, sistem perbankan Indonesia. Sorry nih Bang BCA nggak kebagian. Nah lu tahu nggak 200 triliun itu terus gimana? Ya kali dipelototin aja masih direktur-direktur perbankan kita. Kan enggak, karena mereka juga harus bayar bunga loh. Orang kalau nabung di bank ya dapat bunga. Artinya pemerintah secara nggak langsung juga menekan. Hey direksi-direksi bank pakai otak dikit lah kali ini. Nih gua kasih lu duit 200 triliun. Lu harus puterin itu. Kalau lu nggak puterin gue bakal tarik bunga dari situ. Ya udah jadi bahasanya dari Menteri Keuangan ini ini kerja gitu. Jangan diem doang gitu. Jangan nyari aman doang gitu loh gitu. Memang ada resiko mungkin ya. Tapi kan
demi pertumbuhan ekonomi, ya apa salahnya gitu. Enggak, di sini gua enggak berperan sebagai orang yang pro terhadap Menteri Keuangan yang baru, enggak gitu ya. Cuman gue setuju aja gitu dengan pemaparan dari Bang Benix. Logis nggak? So akhirnya direktur perusahaan perbankan wajib gelontorin itu ke masyarakat. Bukan pakai sistem judi online, bukan pakai sistem bagi-bagi duit gratis, BLT, enggak. Dalam bentuk kredit. Ada kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor, kredit mikro, kredit kur, kredit produktif, dan lain sebagainya. Apapun metodenya, whatever. So teman-teman bayangkan ya, ini simulasi yang gue berikan. Duit 200 triliun ditaruh di sistem perbankan. Orang akan ambil duit 200 triliun ini buat bisnisnya dalam bentuk kredit. Tentu nggak semuanya akan digelontorkan karena bank ini juga perlu cadangan buat dia bisnis yang namanya GWM. Kepastian dia aja lah bahwa ya kalau seandainya collapse, sistem kita masih ada kok dana deposit yang kita hold. So rata-rata bank ada yang nahan sampai 7%, 8%, 9%, 10%, whatever lah. Tapi BNX bikin 15% ditahan dari 200 triliun itu. Kenapa? Tadinya gue mau bikin 10% guys. Terus ada yang bilang, Pak, tapi nanti NPL-nya 3% gimana? Ya udah jadi 13%. Pak, tapi kan direksi juga ada yang mungkin mau kawin lagi. Lu tahu nggak banyak istri-istri dirut-dirut BUMN itu perbankan ya? Yang nggak jelas, membuat karyawan kayak budak gitu loh, pengen dilayani kemana-mana, padahal levelnya cuma istri direksi bank BUMN, kelakuan kayak permaisuri raja Kelantan, kan bangsat ini. Memang banyak orang-orang bangsat, istri-istri bangsat dari direktur BUMN, terutama yang warna biru ya. Itu gue kesel banget, selalu bikin macet di mana-mana, heboh dengan tas mewahnya, bikin kemacetan tiap kali gue meeting. Kalau ada antrian mereka, Alphardnya bisa nutup lobby gue jadi telat kalau meeting. Anjir, geserin dikit parkir Alphard lu. Kena banget, gila gue seneng banget sama pemaparannya. Kena dah istri direksi bang. Thank you ya istri-istri direksi BUMN yang bangsat itu. Kelakuan betul-betul kayak raja. Enggak. Suami lu sebenarnya yang kerja, bukan lu. Tapi lu kelakuan kayak ratu. Anyway, gue udah cadangin 15%. Kenapa? Ya 10% buat GWM. Sisanya buat kalau NPL-nya nyampe 3%. Sisanya lagi buat istri-istri atau ada orang yang suka korupsi. Mungkin karena gue baik, dikasih juga di situ. Dan dianggarin anjir. Dianggarin buat korupsi, dianggarin ya. Jangan gede-gede, tapi persentasenya dong perhatikan. Jangan sampai terlalu mencolok karena nanti bisa pakai rompi. Katanya Indonesia hobi kredit fiktif. Ya udahlah, gue bikin 15%. So 200 triliun guys. Kita ulangin. Dari 200 triliun yang bakal turun itu cuma 85%. Ke perbankan yaitu 170 triliun. Jadi masyarakat dapat 170 triliun, sisanya ditahan sama perbankan. Nah, 170 triliun, teman-teman tahu 170 triliun itu kan dipakai buat orang apa? Ambil kredit mesin, buka pabrik baru, beli ruko baru, beli tanah baru, ekspansi bisnis mereka. Yang artinya mereka nanti butuh apa? Operator mesin lagi dong. Mereka butuh supir truk lagi dong. Mereka udah beli ekskavatornya, mereka butuh driver ekskavatornya lagi. Dan ini butuh tenaga kerja lagi, serapan di mana-mana. Yang ujung-ujungnya apa? Meningkatkan daya beli. Tadi kan ada yang bilang masyarakat kering kerontang. Iya, kenapa nggak ada lapangan kerja? Sekarang kan dengan duitnya turun, hello, perputarannya bakal tumbuh. Tapi perputarannya apakah berhenti di 170 triliun? Tidak. Ini orang yang suka lupa. Dan termasuk mantan menteri yang blok itu. Kenapa? Karena ketika orang belanja barang, gua nih 170 triliun, gua kredit nih ke bank 170 triliun. Gua beli ekskavator, gua beli traktor, gua beli truk, gua beli pabrik, gua beli mesin, segala macam. Pertanyaan gua, orang yang jualan mesin ke gua, mau gitu gue bayar cash? Kan enggak. Karyawan yang gue hire 1000 driver, gue hire 1000 operator mesin. Gajinya gue bayar pakai apa? Cash? Enggak. Gue bayar transfer lewat bank. So 170 triliun yang gue ambil dari bank, gue kredit buat ekspansi bisnis gue. Buat teman-teman di sini mungkin buka berkembang biak katanya. Anyway, Purbaya bilang itu kayaknya kalau kita taruh ke masyarakat, diputar di perekonomian jauh lebih bermanfaat deh. Seperti di video ini ya. Iya. Kena banget pernyataan dari Bang Benix gitu. Gue setuju banget. Nah, gimana kalau teman-teman setuju nggak gitu kan? Karena ya kan kita ada pro, ada yang kontra gitu. Tapi jangan lantas menjadikan ini sebagai alat acuan buat kita saling baku hantam. Itu aja sih intinya gitu. Yang setuju silahkan. Mungkin kalian punya alasannya. Gua misalkan setuju, ya gue ada alasan gua gitu. Kalian nggak setuju, ya kalian juga mungkin punya alasan gitu. Karena kan pro kontra itu pasti ada. Jangan sampai kita sesama saudara baku hantam. Itu sih inti dari pemahaman kita kali ini. Baik teman-teman, terima kasih sampai hari ini dan sampai detik ini kalian masih menyaksikan kanal YouTube King Cepi. Gua mohon maaf banget gitu.
Kalau memang ada kata atau perkata gue yang kurang enak didengar telinga dan kurang nyaman dirasakan oleh hati, itu balik lagi hanya keterbatasan gue sebagai manusia ataupun insan biasa. Gue doain semoga hidup kalian bahagia setiap hari gitu kan, sama pasangan, sama keluarga gitu. Rezeki juga lancar gitu, karir naik mulus gitu. Dan semuanya tertata rapih gitu, sesuai ekspektasi kalian. Itu doa gue buat kalian. Dan gue juga minta doa yang positif dong dari kalian tentunya. Baik, gue Cepi Algifari Alfadade Alfra dari Adimyati Alfalimbangi Alprabu Mulihi. Pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And Sampurasun Baraya Sadaya.